Apa hukumnya merokok? Sudah dijelaskan gitu kan, rokok haram, haram, nggak boleh merokok, jangan merokok sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu, mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong oleh saudara. Benar juga ya bos. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang nggak bisa baca, ngaco gitu kan. Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Nggak ada yang bilang rokok itu baik. Hatta orang kafir. Hatta orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras. Rokok ini nggak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Bukankah rokok itu haram? Siapa bilang haram? Bapak ke Timur Tengah. Mana ada ulama bilang makruh? Bapak ke Timur Tengah, Saudi, Mesir, Iran, Turki, Maroko, semua bilang haram. Hanya ada sebagian di Indonesia yang mengatakan makruh. Usut punya usut, ternyata dia juga merokok. Mayoritas ulama fuqaha berpendapat rokok itu hukumnya makruh. Makruh tanzih. Itu mayoritas. Lalu bagaimana secara kesehatan? Karena di bungkus rokok itu kan ada tulisan merokok dapat menyebabkan kanker, apalagi diabetes ya, apalagi impoten dan macam-macam. Itu propaganda, nggak sungguhan. Itu propaganda Amerika. Mengapa propaganda Amerika? Dulu di Amerika ketika masih menjajah negara-negara Asia, minyak goreng dibuat dari kelapa sawit. Sawitnya ngambil dari sini. Setelah negara-negara Asia merdeka, Amerika gak punya kelapa sawit, maka minyak goreng dibuat dari soya, dari kedelai. Akibatnya apa? Menyebabkan diabetes, darah tinggi, impoten dan lain sebagainya. Nah, pabrik minyak untuk menutupi ini yang dikambing hitamkan adalah rokok. Sebenarnya hanya kambing hitam itu. Rokok itu biasa-biasalah, nggak berbahaya seperti yang ada di bungkus rokok, enggak. Rokok itu berbahaya bagi orang yang nggak sehat memang. Kalau orang nggak sehat, jangankan merokok, makan nasi biasa nggak enak. Kalau dikatakan rokok bahaya seperti yang ada di bungkus rokok itu nggak betul. Orang Jepang lebih banyak yang merokok daripada orang Amerika. Tapi yang kena diabetes, ya, yang kena diabetes, impoten dan lain sebagainya lebih banyak orang Amerika daripada orang Jepang. Itu nggak betul itu. Di bungkus rokok itu nggak betul. Ini bukan karena saya merokok, saya nggak merokok. Tapi kita ini membicarakan apa adanya. Karena mayoritas ulama berfatwa rokok itu makruh bukan haram. Ada yang tanya, apa manfaatnya rokok? Loh,
Kalau ingin tahu, rokok dulu. Kalau sudah merokok baru tahu manfaatnya. Saya dulu pernah merokok, cuma nggak lama, sebentar, cuma 6 tahun dulu merokok. Cuma 6 tahun. Tapi setelah itu berhenti. Berhentinya waktu di pondok. Di pondok itu merokok. Saya berhenti karena oleh guru saya, oleh kiai dijadikan penasehat yang memberi konseling, memberi ceramah pada murid-murid yang rajin merokok. Padahal saya merokok, saya disuruh ceramah pada yang merokok, akhirnya berhenti merokok. Sebenarnya sudah 6 tahun. 1 tahun berhenti merokok, ada murid saya yang nggak tahu datang ke kamar saya ngasih rokok 1 bungkus. Loh, dikasih rokok. Karena dikasih rokok gak ada yang merokok. Habis isya saya beli kopi 1 gelas sambil belajar baca kitab, rokokan. Gak terasa habis 1 bungkus itu. Sekarang sudah enggak lagi. Mengapa? Karena sering ngisi acara di tempat-tempat yang gak bisa merokok. Malah kalau bermalam di hotel, kalau ketemu merokok satu katanya didenda 500.000. Lebih mahal dendanya daripada rokoknya. Akhirnya gak merokok lah. Tapi menurut saya rokok tidak haram, makruh. Karena sebab-sebab keharaman gak ada di rokok itu. Dan manfaatnya ada. Di Universitas Brawijaya Malang sama Rumah Sakit Paru-Paru Jember ada rokok sehat. Ada rokok khusus orang yang kena asma. Itu obatnya rokokan, bisa sembuh itu. Ini dalil untuk perokok.